Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Widianingsih, NIM 2720623. Pada video kali ini saya akan menuntaskan mata kuliah yaitu evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Judul video ini yaitu asesmen formatif dan sumatif. Definisi asesmen formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuannya. Asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Sedangkan definisi penilaian sumatif ini merupakan penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Dengan demikian, ujian semester dan ujian nasional termasuk penilaian sumatif. Proses penilaian formatif dilakukan untuk mencari dan menginterpretasikan bukti yang digunakan siswa dan guru untuk mengetahui tingkat siswa dalam pembelajaran. Kemudian, 5 faktor yang bisa meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif, yaitu 1. Memberikan informasi atau umpan balik yang efektif bagi siswa mengenai peningkatan dalam kegiatan belajar. 2. Bisa melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara aktif dan optimal. 3. Dapat mengatur kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan nilai lebih baik saat melakukan penilaian. 4. Menjadi motivasi bagi siswa karena besarnya berpengaruh penilaian hasil belajar siswa. 5. Sebagai pertimbangan kebutuhan siswa dalam menilai diri sendiri serta memahami cara meningkatkan hasil belajar. Fungsi dan tujuan asesmen. Asesmen formatif dan sumatif tidak semata-mata dilakukan untuk memenuhi kewajiban dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Berikut merupakan beberapa tujuan dan fungsi kegiatan asesmen, yaitu: pertama, untuk mengetahui tingkat capaian indikator kompetensi dasar suatu mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kedua, untuk menilai pengetahuan siswa secara individu sesuai kebutuhan. Ketiga, untuk mendiagnosis kebutuhan belajar siswa. 4. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, menjadi pedoman guru untuk memenuhi strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan serta karakteristik siswa agar guru lebih mudah mengajar dan siswa bisa memahami materi pembelajaran dengan baik nantinya. Terakhir, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penilaian sumatif biasanya dilakukan di waktu tertentu atau setiap akhir satu satuan waktu. Melalui penilaian sumatif, guru bisa mendapatkan informasi mengenai tingkat pengetahuan siswa yang telah mempelajari materi pelajaran tertentu. Perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Pertama, pada pelaksanaannya, di mana jika asesmen formatif ini dilakukan ketika proses pembelajaran bab atau kompetensi tertentu yang sedang berlangsung, sedangkan asesmen sumatif ini dilakukan saat akhir pembelajaran bab atau kompetisi tertentu. Kedua, tujuannya. Meskipun sama-sama mengacu untuk mengukur kemampuan siswa, namun tujuan utama asesmen formatif dan sumatif berbeda, di mana asesmen formatif ini bertujuan hanya untuk mengetahui peningkatan atau perkembangan siswa terhadap bab atau kompetensi materi pembelajaran yang sedang dipelajari dan tidak mempengaruhi kenaikan siswa. Sedangkan asesmen sumatif ini untuk mengetahui pencapaian siswa dari pembelajaran yang sudah berakhir dalam kurun waktu tertentu dan bertujuan untuk mengambil keputusan kinerja siswa dan mempengaruhi kelulusan atau kenaikan kelas siswa tersebut. Yang terakhir itu pada fungsinya, di mana fungsi asesmen formatif ini untuk memperbaiki proses pembelajaran bab atau kompetensi yang sedang dipelajari. Sedangkan penilaian sumatif ini hasilnya bisa dijadikan sebagai bukti apa yang dikuasai oleh siswa. Pembahasan selanjutnya itu butir-butir soal, di mana butir soal ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur konstruksi
melalui butir soal dan tes. Konstruk ini diterjemahkan ke dalam bentuk operasional dalam bentuk perilaku yang diharapkan ditampilkan oleh orang atau testi. Pengembangan dan penulisan butir soal yang baik adalah pekerjaan yang menuntut berbagai kecakapan dan keahlian pada diri seseorang yang melaksanakan tugas tersebut. Di samping itu, penulis butir soal menuntut kreativitas yang tinggi hingga butir-butir soal yang dihasilkan tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip dan asumsi, tetapi juga memiliki keindahan dan keragaman yang menarik testi yang menjawabnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.